Di sini aku mau ngejelasin tentang HTML. Dasarnya aja ya. Nah, HTML itu apa? HTML adalah Hyper Markup Language. Jadi HTML itu adalah bahasa markup untuk membuat struktur halaman website. Struktur dasarnya itu ada tag itu ini. Tag itu ini tag namanya, tanda kayak gini. Nah, setiap struktur tag itu selalu ada tag pembuka dan tag penutup, yang mana tag penutupnya ini ada tanda slice-nya. Yang kedua ada elemen. Elemen itu apa? Elemen itu adalah sesuatu bahan yang ada di dalam tag. Ini kan tag pembuka, ini tag penutup. Nah, kalau kita nulis di sini namanya elemen di sini. Nah, yang ketiga atribut. Atribut itu apa? Misalkan ini kan tag img. Tag img itu buat apa? Buat gambar. Tapi cara kita masukin gambarnya gimana? Kita pakai str. Nah, str ini adalah atribut. Atribut pembantunya img. Nah, atribut pembantunya img itu juga ada alt gitu. Yang selanjutnya ada H1. H1 itu apa? Untuk digunakan untuk menentukan judul. Nah, judul yang di sini maksudnya gimana? Jadi kayak kalau misalkan kita mau nulis itu kan biasanya ada pakai judul gitu kan. Nah, nanti kita pakainya H1 itu. Lah H1 itu bisa sampai H2, H3, H4, H5, H6 gitu. Nah, semakin besar angkanya, semakin kecil tulisannya. Selanjutnya ada IMG. IMG tuh kayak tadi untuk masuk gambar gitu, untuk menyematkan gambar, kita mau masuk gambar apa gitu kan, pakainya IMG. Terus selanjutnya ada link. Link itu untuk menghubungkan halaman satu dengan halaman yang lain. Jadi kayak kalau misalkan kita mau masuk ke YouTube, kita pakai link YouTube. Kita kalau misalkan mau masuk ke mana, kita masukin linknya gitu. Selanjutnya atribut. Kayak tadi, atribut HTML itu menyediakan informasi tambahan tentang elemen HTML. Jadi kayak apa ya? Kayak kita apa ya? Gini deh. Ya, pertama ada ref. Ref itu kayak ini. Jadi ref itu kan tag A. Nah, tag A ini kan ada tag pembuka dan tag penutup. Nah, ini buat apa? Ini buat buat ini kalau misalkan kita mau masukin link gitu. Jadi ini kayak pembungkus linknya gitu. Habis itu ada SCR itu berarti buat img. Jadi kalau misalkan nih kita masukin tag gambar, tag img. Nah, itu berarti tambahannya di sini ada SCR. SCR itu kayak kita mau masukin gambar apa, dari mana, tuh di sini. Nah, pakai itu. Nah, selanjutnya ada ALT. ALT itu sama kayak STL sebenarnya, 11 12. Habis itu sudah style. Style itu apa? Style kayak gini. Ini kan ada tag P. Nah, tag P ini itu tuh satu apa ya? Satu baris ke bawah di H1 tadi. Kalau misalkan H1 tadi itu buat judulnya, lah P ini buat paragrafnya. Nah, kita mau ngasih style. Misalkan di sini kan kita nulis nih. Di sini kita nulis apa namanya? Kata di sini di tengah-tengah ini. Karena kalau misalnya kita menulis bahan itu kan di antara tag pembuka dan tag penutup. Nah, kita mau ngubah tulisan kita yang di sini itu, misalkan kita mau ganti warnanya, berarti kita di dalam tag pembuka ini kita tulis style, habis itu kita cari color. Nah, di sini nanti dia bakal berubah di sininya. Warna tulisan di sini dia bakal berubah gitu. Nah, sekarang kita coba bikin sebelumnya tuh kan aku udah bikin ini ya, udah bikin file, jadi kita tinggal folder, jadi kita tinggal ini aja. Ini kan ada satu select. Nah, ini kan udah masuk nih. Nah, kalau misalkan kita mau bikin ini di sini mau pengawalan, itu berarti kita makanya shift tanda seru. Nah, enter astagfirullah. Kita makanya HTML index .html, enter. Nah, di sini kan udah keluar nih index.html. Nah, kalau misalkan kita mau bikin apa namanya, mau nulis pertama di sini, kita pakainya shift tanda seru.
enter. Nah ini kan langsung keluar nih, ini ada head, ada body, ada HTML, ada meta. Lah meta ini jangan di apa-apain, ini udah dari sananya, udah paten dari sananya gitu. Nah coba kita di sini kita ganti title-nya pakai, terserah ya. Nah cara kita ngelihat hasilnya ini, kita lihat di open with live server. Nah ini kan langsung keluar tuh. Nah ini kan ada Nizah Alfa kan, karena tadi kan kita nulisnya di title-nya. Nah ini kan title-nya nih, biar apa sih, biar orang tuh tahu ini tuh page apa sih gitu kan. Kita balik lagi. Nah kita coba di sini. Misalkan nih kalian pengen bikin catatan, tapi pengen bikin tulisan, kayak kita tuh tiba-tiba kayak oh ini harus gini, tapi ngerjainnya nanti. Tapi kalau misalkan kita nulis di sini kan ini ya, apa namanya, bakal keluar di hasil ini tadi ya, bakal keluar di sini kan. Nah biar ini tulisan yang kita mau nggak keluar, itu kita pakainya control slice. Nah apa yang kita ketik di control slice ini, dia nggak bakal keluar di hasilnya ini gitu. Nah habis itu kita coba di sini di body-nya ya. Nah kenapa di body, karena semua yang apa ya, karena semua apa bahan apa yang mau kita bikin tuh di body gitu, kita masukinnya di body, kita ngerjainnya di body gitu. Misalkan tadi kan kita belajar H1, kita ketik H1, nah kan langsung keluar nih H1, tak membuka tak menutup. Kita kasih dia coba judulnya misalnya gini, nah dia bakal keluar. Nah di sini ini kan besar kan, maksudnya kayak judul kan. Kita coba deh ketik H2. Nah di sini bakal keluarnya gimana? Gini. Tadi kan aku bilang semakin besar angkanya, semakin kecil tulisannya. Ini kan beda nih antara H1 sama H2, ya kan? Nah tuh. Nah jadi di sini kita coba pakainya P. Nah P ini kan kayak buat paragraf gitu ya. Coba kita tulis. Nah di sini kita cek. Nah beda kan? Tadi kan kalau H itu kan tulisannya lebih apa ya, dominan ke bold kan, ditebelin kan. Nah kalau misalkan ini dia lebih kayak paragraf biasa gitu, kecil tulisannya gitu. Nah habis itu kita coba di sini H2. Nah kita coba di sini tulis nah sekarang bakal keluar nih tuh apa kabar ya kan. Lah itu kan tadi kan beda kan antara P sama H kan. Nah misalkan kita mau bikin apa kabar ini jadi lebih menarik. Nah kalau tadi style itu kan kita masuknya di sini nih, di setelah dalam tag pembukanya ini. Nah kita coba style, kita mau style color. Nah kita coba blue violet. Kita atur aja terserah. Nah di sini dia bakal berubah warna karena kita tadi udah ngasih style color. Nah kalau misalkan kita mau merubah fontnya, itu kita tinggal ngetik di setelah titik komanya ini. Jadi misalkan kita kalau misalkan mau ganti fontnya, kita pakainya font family. Nah di sini kan banyak nih pilihannya, kita coba aja terserah. Nah di sini dia bakal berubah fontnya. Nah habis itu kalau misalkan apa namanya, kita pengen ini
Ya berarti di ini, di apa namanya, di setelah tanda titik ini, titik koma ini. Nah, kita ketik text align center. Nah, secara nggak langsung dia bakal ke tengah kayak gini. Habis itu kita bawah, kita coba ini deh, HR ya. HR tuh apa sih? Nah, HR ini tuh sebuah tag yang dia tuh nggak perlu ini, nggak perlu apa sih, nggak perlu isi gitu loh, nggak perlu diisi, dan dia tuh nggak perlu tag penutup. Jadi kalau misalnya kita tulis HR di sini, dia bakal keluar, nah, garis kayak gini, garis memanjang. Yang dimana kalau misalkan kita nggak perintahin buat berapa panjangnya, dia bakal sampai ujung gitu. Terus tuh ada HR, ada BR. BR tuh apa sih? Misalkan gini. Nah, kita tulis kabar baik gitu kan. Nah, kalau misalkan di sini kan keluar kayak gini kan, kabar baik gitu kan. BR itu biar ini tuh bisa turun. Contohnya gini deh. Nah, kita kasih di tengah-tengah nih. BR. Nah, kayak gini. Nah, dia bakal turun ke bawah. Ya kan? Dia bakal turun. Kalau misalnya kita hilangin BR-nya, dia bakal balik lagi ke sampingnya gitu. Tuh. Habis itu sekarang kita coba bikin ini. Nah, kalau misalkan di sini kita mau bikin file baru, itu usahakan jangan ada spasi. Kalau misalkan kita mau bikin dua kata kayak gini, itu kalau nggak pakai garis pemisah gini, kita pakainya underscore gitu. Nah, kayak tadi kalau misalkan pertama itu berarti shift standar seru. Nah, langsung keluar nih. Nah, kita mau bikin list ya sekarang. Kita ganti judulnya jadi list. Nah, kita jadi list. Habis itu di sini kita kasih judul dulu pakai H1. Nah, kan gini. Kita bakal buka hasilnya di open web server. Nah, kan keluar nih. Nah, disitu kalau misalnya kita mau bikin list, itu kita ada dua, ada UL sama OL. Nah, UL, perbedaan UL sama OL itu apa? Nah, coba ya, kita pakai nih. Pertama UL. Nah, UL ini itu pembungkus, bukan ininya, bukan listnya, tapi ini cuma pembungkus. Jadi kalau misalkan kita pakai UL, ini kita enterin aja, baru kita tulis LI buat listnya gitu. Misalkan
kan gini. Nah, nanti kalau misalkan kita lihat hasilnya di sini, itu bakal kelihatan nah kayak gini. Kayak apa namanya? Kayak list gitu kan. Nah, sekarang kita coba pakai yang OL. Karena UL sama OL sama, cuma pembungkus doang, maka kita turunin dulu. Nah, habis itu ini di copy aja kalau enggak. Nah, bedanya apa? Nah, di sini ini kan angka, ini kan kayak titik-titik gitu loh. Yang ini tuh kok paten gitu, dia nggak bisa berubah. Sedangkan yang ini dia angka, yang mana kalau misalkan angka itu kita kasih type di perintah OL nya ini tipenya, nah dia bakal ada pilihannya di sini. Misalkan kita pilih yang ini, nah dia bakal berubah ke Romawi gitu. Sekarang kita coba di bawah OL nya ini, kita coba DL. Nah, karena sama, jadi kita turunin dulu, kita pakainya DT. Nah, DT ini coba kita cara memasak ini kan. Lah, ini kalau misalkan dilihat itu bakal keluarnya kayak gini. Lah, di bawahnya DT kita coba masukin DD. Satu, masukkan bumbu. Nah, nanti di hasilnya dia bakal ada di bawahnya. Jadi kayak kalau misalkan ini kayak paragraf gitu. Habis itu kita coba bikin ini lagi, file baru. Sekarang kita mau bikin link ya. Nah, kita buka link HTML. Habis itu kita shift tanda seru, enter. Nah, karena kita mau bikin link, title-nya kita ubah jadi ke link dulu. Nah, kan udah. Nah, di body-nya ini kita coba kasih judul. Satu, dua. Nah, kan gini. Nah, habis itu kita coba di sini di bawahnya. Kita masukin. Kan tadi kan kalau misalkan mau link itu kan kita pakainya A ya. Mau menyambungkan link satu dengan yang link lainnya kan pakainya A. Nah, jadi kita di sini pakai A. Tag A. Nah, di sini kita mau masukin link apa? Contohnya, kita buka link YouTube. Nah, di sini kan ada ininya ya, ada linknya kan di sini. Nah, kita copy aja di sini. Nah, kita copy, habis itu kita masukin ke bahannya di sini. Nah, udah masuk gini. Habis itu di sini kita coba, kan kalau misalkan dilihat kan ini ya kayak gini. Nah, dia kan belum keluar apa-apa. Nah, biar dia bisa keluar, itu coba kita di sini kasih title. Nah, bisa di sininya kita lihat. Nah, kan belum keluar nih. Kita masuk sini. Di sini
masukin target. Targetnya blank tuh. Nah sekarang kita coba di sini. Sini kita coba kita mau gambar itu bisa ini ya, bisa bikin apa ya, bikin kita tuh masuk ke YouTube-nya gitu kan. Coba kita pakai tag A. Nah di sini kan, habis itu kita masukin gambar, kan kita udah punya gambar tadi, kita coba cari dulu gambarnya. Karena udah ada, jadi kita masukin aja. Gini nih. Nah, ini kan udah ada gambar kan. Kita balik lagi. Nah, di sini kalau misalkan kita mau masukin dulu ininya, linknya. Kita copy aja. Kita masukin ke ref di sini. Nah, ini kan masuk nih. Nah, habis itu kita pakai di bawahnya sini img. Nah, img search, karena kita di sini kan udah ada ini kan, kita ketik aja exotic flower bloom. Nah, di sini dia bakal keluar gini kan. Nah, kita pengen ini tuh bisa diklik gitu loh buat ke ininya. Berarti kita masukin ini ke tag A nya ini biar dia bisa masuk. Kita enter, kita blok, kita pindahin ke sini. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kita bisa ngeklik ininya, nah, gambarnya, jadi berubah ke YouTube gitu. Tadi kan gambarnya kegedean ya, jadi kita kecilin aja. Nah, kita kasih 100 px gitu ya buat widthnya. Nah, dia bakal mengecil. Jadi kayak tadi tuh kayak ukuran gitu loh, kayak ukurannya di width ini tuh kayak ukuran. Jadi ntar kita kayak terserah mau pakai berapa gitu kan. Nah, coba kita di sini tambahi BR ini buat kayak ngasih jarak gitu loh, biar nggak terlalu dempet. Kita masukin lagi tag A. Habis itu di sini kita kan masukin lagi nih link YouTube-nya. Ke refs-nya sini. Nah, habis itu kita di sini bikin button. Nah, di sini kita bikin button. Button tuh apa sih? Nah, kayak gini, ini button. Kayak buat ngeklik tuh kan biasanya kalau di APK, kalau di apa namanya link gitu kan, kalau misalkan di website gitu. Nah, habis itu kita coba di sini tulis YouTube. Nah, di sini dia juga bakal berubah jadi YouTube, tapi ini nggak bisa diklik. Padahal kita udah ngasih perintah di sini, udah masukin YouTube. Kenapa? Karena kita belum masukin buttonnya ini ke tag ininya. Ini kan satu kesatuan ini, gitu. Jadi kita turunin dulu ininya. Nah, kita copy ininya, kita naikin ke atas.
Kalau udah naik gini, jadi kalau misalkan kita buka klik YouTube-nya, dia bakal langsung masuk ke link YouTube gitu. Nah, tadi kan waktu kita buka kan langsung masuk ya. Tadi kan kayak agak mengganggu. Nah, biar dia tuh bisa buka page baru, kita di A-nya, atak pembuka ini itu kasih blank. Jadi kayak gini. Di sini kita masukin target. Itu blank. Nah, coba kita di sini masukin target. Masukin blank. Nah, jadi waktu kita buka ininya, waktu kita buka ininya, dia langsung bikin page baru, bukan ganti yang di link ini gitu. So, coba di sini lagi. Oh, gini. Kita mau masukin ini di sini. Maksudnya kita mau buka apa yang udah kita bikin kan. Coba kita di sini kan udah ada ini. Kita coba tulis di sini ya. Nah, langsung keluar nih. Nah, habis itu kita tambahin di sini bahannya. Ini. Nah, if URL. Nah, pas kita buka di sini, dia langsung keluar karena ini tadi nggak kita kasih BR, jadinya mepet. Kita kasih BR dulu. Nah kan gini tuh, kalau misalnya kita buka lah langsung ke yang udah kita bikin tadi gitu. Nah, di sini juga misalkan yang tadi kan terlalu susah ya, kita spasi gitu. Ini kita bisa pakai Ctrl Alt ke bawah. Ini buat mindahin. Nah, buat mindahin kan dia jadi berpindah, pakai Shift Alt bawah. Nah, dia bakal ke bawah gitu. Kalau misalkan kita panahnya ke atas, dia bakal ke atas gitu. Jadi sekian dari saya, terima kasih.